Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini sejarah kebudayaan Islam semester Gasal kelas 8. Nah, mungkin teman-teman sudah murid-murid semua mungkin sudah pernah ya membaca terkait sejarah. Nah, dengan adanya sejarah kita bisa seperti ini. Jadi sejarah itu penting. Nah, sebelum kita mulai saya absen terlebih dahulu. Nah, yo, biar resmi. Nah, pertama Alifah Korea hadir. Kedua Rosid hadir. Ketiga Ronald hadir. Keempat Fikri hadir. Kelima Tulus. Setulus ya. Setulus namanya. Tulus Arjono. Kayak Mbah Tulus. Mana jaringan Tulus ini jaringan Mbah Tulus. Terakhir si Gilang. Alfa. Oh, Alfa. AFK berarti ya. Nah, kita memasuki bab pertama. Kita memasuki pertemuan pertama. Jadi agak santai aja. Sudah kenal saya belum? Belum. Waduh, perkenalkan nama saya Mas Dedang Tulodo, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, semester 5. Langsung saja, wis do kenal lah, wis do kenal. Masuk urung kenali, sak udah rejul sampai saya kenal kagadan. Nah, kita memasuki sejarah awal, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Ya, pada awal terbentuknya Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan, beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Nah, dulu itu terpecah menjadi dua, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, Bani Umayyah ini terkenal dengan teknologi yang luar biasa, bukan teknologi ya, tapi sejarah perjalanan keilmuan, pengetahuan itu puncaknya di Bani Umayyah ini. Nah, keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalid Al-Walid bin Abdul Malik. Nek gak ngerti, aku juga gak ngerti. Masalah gak lahir. Nah, setelah itu kemunduran Daulah Umayyah makin tampak sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, kemunduran itu semakin tampak, kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga dan tak terhindarkan. Jadi pas waktu itu Bani Umayyah sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ini kemundurannya itu semakin tampak, kekacauan terjadi di mana-mana. Lanjut ke A, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Tentunya kalian pasti ingat tentang Daulah Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun. 90 tahun lebih, 660 sampai 750 Masehi itu Bani Umayyah itu berkuasa. Setelah itu terbentuklah Daulah Abbasiyah ini sebelum menjadi Bani Abbasiyah. Sejarawan mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah. Nah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari Hindia hingga Afrika Utara. Ngeri ya, Hindia atau Afrika. Sistem pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga kedataran Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi penyebaran Bani Umayyah ini sangat lebar sampai ke Eropa, mungkin ya Inggris, Spanyol itu Eropa. Bahkan pengetahuan juga luar biasa. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah. Jadi Bani Daulah Abbasiyah ini terbentuk itu 1 karena terpecahnya
kekisruhan politik dalam negeri yang korupsi ya oke nek saiki korupsi nek dulu ya gak ngerti. Nah, mungkin ya peraturannya kurang kok piye lah gak pas dalam masyarakat. Nah, itu perpecahan politik dalam negeri. Politik ya pendukungnya dari DPRD politik. Dua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah daulah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahab bin Qais As-Saibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut belas atas terbunuhnya Husain Ali di Karbala. Nah, tiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara antara Arab Selatan. Jadi terpecah. Jadi suku Arab Utara sama Selatan terpecah, akhirnya Daulah Abbasiyah kita terbentuk. Itu sejarah. Tanpa sejarah kita tidak bisa apa-apa. Penting dari sejarah itu. Keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Nah, ini tokoh agama yang namanya Marwan bin Muhammad ini, itu banyak ulama yang kecewa terhadap Marwan ini karena dinilai tidak negarawan dalam ya mungkin politik atau sebagai orang yang ditokohkan itu tidak menjadi contoh yang baik. Misal kamu menjadi ketua ranting atau apa tapi tidak menjadi contoh yang baik lah, itu ya seperti ini, itu tidak patut menjadikan contoh. Banyak nanti dari kalangan mungkin Tulus atau Fikri yo kecewa. Nah, jadi suatu pemimpin itu harus baik, bahkan sebagai tokoh agama juga harus baik. Nah, yang terakhir wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah. Setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Yab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Walaupun kita tidak lahir, tapi seperti ini penting, menarik. Kamu akan seperti kembali ke masa lalu tanpa kita sadari. Terpikir itu kayak kembali ke masa lalu, itu sejarah. Aku seneng sejarah ini margo yo ngono kuwi. Sebelum Jawa masuk sebelum Islam masuk ke Jawa sudah ada kejawen, sudah ada ini. Itu kan mengerikan. Ya bukan mengerikan, tapi kita kembali ke apa sih keris kan. Apa sih pohon kok disembah? Unden ya toh. Sebenarnya sudah disembah. Tapi kayak dijadikan itu sebagai pelindung ning kono. Kan kejawen yang bisa menghadirkan Tuhan. Lucu kan? Juga lucu, menarik. Sampai sini ada pertanyaan anak-anakku semua. Ipul mungkin. Aduh. Kedua, proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Babak ketiga dalam drama besar. Ada drama besar. Dalam politik Islam ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan daulah, menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi pendiri Bani Abbas, berdiri daulah Abbasiyah ini dari keturunannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Kan gampang tak apalagi. Paman Nabi Muhammad SAW, daulah Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun. Bayangkan, Umayyah hanya 90 tahun, sedangkan Abbasiyah 550 tahun. 750 sampai 1258 Masehi. Makanya yang terkenal adalah Daulah Abbasiyah, berpusat di Baghdad. Mana iso Arab dolan Baghdad, Masya Allah. Irak sebagai ibu kota, kota ini Irak sing enek genderone enek lafaz Allah. Irak. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Hampir awake dhewe mlebu ngendi iki? Asia. Berarti Abbasiyah pernah mampir ini. Pernah dari Baghdad. Ada loh. Mampir tak, Pak? Mampir. Berdagang. Lebah sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abdul bin Abdullah sebagai sepupu. Lanjut sampai 15. Nah, ia mencoba meraih simpati masyarakat luas.
Nah, Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Bahkan ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan anti Daulah Umayyah. Ia mencoba propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Nah, kalau kita Aswaja kenal Mbah Kiai Hashim As'ari, berarti dari Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Tetapi sebelum misalnya terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Jadi sebelum terwujud beliau sudah meninggal. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Nah, ngeri. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Nah, jadi ini Bani Abbas ini semakin gencar melakukan pergerakan karena wafatnya Ibrahim bin Muhammad ini. Dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintah Daulah Umayyah. Karena Khalifah Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir di Umayyah. Nah, tuh sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Pusing atau apa? Drama besar itu apa, Pak? Drama besar yaitu politik. Maksudnya dramanya apa? Nah, di drama besar politik ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi sebelum Daulah Abbasiyah berdiri ini terjadi drama besar politik, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad ini banyak yang dibenci karena sebagai orang yang tidak mampu untuk mendirikan negara. Karena ini khalifah terakhir, jadi misal presiden ini ya ibarat Soeharto. Nah, Soeharto karena paling lama. Tuh menjadi drama besar ya kayak politik tidak suka atau aturan-aturan negara yang memberatkan masyarakat. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada. Saya lanjutkan ke C. Para penguasa Daulah Abbasiyah. Banyak sekali. Ada 37. Berapa tahun tadi? Saya masih ingat. Abbasiyah berdiri 550 tahun. Masya Allah, 550 tahun. Bani Umayyah hanya 90 tahun. Para penguasa Daulah Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah ini pertama. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kecepatan. Iya, emang Arabnya bin. Nek wong Jawa kan ora, Turu Sarjono. Kan ngono. Ronald Galino. Buah rara tuh nama nyara. Wes, kok cek mau berarti. Nah, selanjutnya dua Abu Ja'far al-Mansur, Abdul bin Muhammad Ali bin Abdul bin Abbas. Terus bisa dilihat di LKS-nya masing-masing ya.
sampai terakhir Al-Mustasim Billah, Abdullah bin Al-Muntasir Billah. Nah ini nah ini juga ada peta konsepnya pohon silsilah Daulah Abbasiyah. Dari pertama yaitu Abdullah Al-Mukhatab gitu. Al-Mutalib ding, Abdullah Al-Mutalib. Namanya susah ya. Terus Abdullah Allah tuh. Kan Allah bareng. Terus Abdullah Abbas, Abdullah Allah nah gitu. Nah sampai sini ada yang ditanyakan. Beneran Gus. Ya sedikit saja. Kenapa kita perlu mengetahui sejarah? Karena tanpa adanya sejarah kita sebagai umat muslim tidak akan menjadi seperti ini. Bahkan pengetahuan yang tinggi, ilmu kedokteran itu berasal dari Bani Abbasiyah dan Umayyah ini. Bahkan di dalam Al-Quran sudah ada. Kenapa kok katak dilarang dibunuh, kuda dilarang dibunuh, ular dilarang dibunuh? Ada banyak manfaatnya, tapi mudorotnya juga banyak. Mudorot itu penyakit atau efeknya juga banyak. Nah, karena di dalam Al-Quran itu kalau tahu setiap kata itu setiap malamnya itu berzikir. Suara kata kung sebenarnya berzikir itu. Salah. Orang-orang gitu. Nah, itu. Jadi kenapa kok di Islam memang ada yang diharamkan dan ada yang diperbolehkan, dimubahkan atau yaitu karena menyimpan itu tadi efek. Di dalam Al-Quran juga daging yang paling enak apa? Daging yang paling enak, nah, babi. Daging babi paling enak. Tapi ada tinta, ulat tinta, cacing Pita. atau cacing tinta. Cacing pita, makanya itu dilarang. Kenapa orang Korea, orang Jepang makan daging itu lahap? Enak itu sebenarnya karena daging yang paling enak adalah daging babi itu. Di dalam Al-Quran seperti itu. Akhirnya ya dilarang. Kelelawar dibunuh dilarang, katak dilarang. Mudorotnya kan banyak. Hidupnya tidak pernah mandi. Katak mandi terus tapi kan dua alam. Bahkan di kotoran, bahkan bisa hidup tanpa air kan katak. Makin lama juga mati. Tapi menimbulkan mudarat aja, ya bisa hidup tanpa air, bisa hidup di dua alam. Bayangin manusia hidup di satu alam, tau kan? Ya Pak, airan dia Pak. Ya Pak, itu makruh. Makro. Makruh. Ada juga yang mengharamkan, tapi banyak yang mengharamkan daripada memakruhkan. Dari biawak sendiri kita ketahui bahwa dulu ada zaman pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu ada suatu kaum yang itu memang penghasilannya itu biawak. Yura biawak, nek biawak Indonesia kan ada sungai ini. Ya biawak Arab kan ada sungai ini. Anak-anak padang pasir, berarti kadalnya. Dan itu sudah menjadi perekonomian ya, bahan makanan jual beli. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi langsung mengharamkan, otomatis kan mematikan perekonomian di desa tersebut. Akhirnya memakruhkan, dikerjakan makruh, tidak dapat apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Ya kayak rokok itu. Nah sampai sini ada pertanyaan. Mungkin nasihat sedikit dari saya. Tanpa adanya sejarah kita tidak akan terlahir seperti ini. Nah, itu. Tadi yang bolos siapa Mas Gilang? David izin, David. Oh, David izin. David sakit. Oke, mungkin itu saja pertemuan selanjutnya. Nah, akan saya kasih tugas murid-muridku semua ya. Akan saya kasih tugas terlebih dahulu di halaman 13 tolong dikerjakan uji kompetensi 1. Jadi PR sampai selesai. Nah, baru pertemuan sudah mendapat tugas. Seposek guru nih. Nah, itu ora. Jadi dikerjakan di rumah sampai selesai. Nah, ayo
mencoba untuk membaca dan belajar. Kalau kamu tidak ingin terhanyut dalam kebodohan, ya belajar. Jadi kamu belajar itu seperti membaca dunia. Serius. Jadi misal kowe enek panduan motor, kowe ra mungkin langsung mbok tumpaki, mesti motor panduane sik. Kowe meh munggah lift, kowe mesti maca lift sik. Ana on off endi, pintu masuk endi, open endi. Ora mungkin langsung mlebu, kan ngono. Masak mie kok nek panduan. Nah, ilmu itu seperti itu, Gus. Jadi masuk lift tok ya enek ilmune. Bengkel ki ora sembarangan, iso bongkar, ora iso masang, kan ngono. Nah, itu ilmu. Banyakin teori juga praktek. Ya, mungkin itu nanti siswa yang tidak masuk diingatkan besok masuk ketemu saya, nanti akan saya kasih hadiah. Terus absen selanjutnya kalau bisa jangan ada yang alfa. Tugas juga dikerjakan. Enak loh, ABC tinggal milih ya toh. Kan nek bingung ngitung benek ya Mas Tulus Sarjono. Gak. Itu kerjakan yang serius. Nah, itu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan selanjutnya kita bertemu di minggu depan lagi, pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.